Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegagalan didefinisikan sebagai suatu kondisi di mana seseorang tidak atau belum mencapai tujuan yang mereka inginkan, kawan-kawan. Kegagalan ini dapat terjadi karena berbagai faktor seperti kesalahan dalam perencanaan, kurangnya persiapan, atau faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan. Kita bahas satu persatu, kawan-kawan, apa saja faktor yang dapat menyebabkan kegagalan. Yang pertama, faktor yang dapat kita kendalikan, yaitu kesalahan dalam perencanaan. Kawan-kawan, perencanaan yang tidak matang atau kurang matang dalam suatu kegiatan dapat menyebabkan kegagalan dalam mencapai tujuan itu. Nah, perencanaan yang matang harus mencakup tujuan yang jelas, strategi yang tepat, dan sumber daya yang memadai, kawan-kawan. Kurangnya persiapan yang tidak memadai juga dapat menyebabkan kegagalan. Persiapan yang memadai harus mencakup pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan demi tujuan dari proses tersebut. Nah, kemudian ada faktor-faktor yang tidak dapat kita kendalikan, kawan-kawan. Beberapa faktor yang tidak dapat dikendalikan oleh kita, oleh manusia sebenarnya, seperti kondisi alam, cuaca, musim, kemudian perubahan pasar, atau persaingan. Nah, faktor-faktor ini, kawan-kawan, dapat menyebabkan kegagalan meskipun seseorang telah melakukan perencanaan dengan baik dan persiapan yang matang. Kemudian bagaimana cara menghadapi kegagalan yang sering kita hadapi? Kita mesti sadar bahwa kegagalan inilah bagian dari kehidupan. Setiap orang pasti pernah mengalami kegagalan, kawan-kawan. Oleh sebab itu, mengetahui cara menghadapi kegagalan dengan baik ini sangatlah penting. Ada beberapa tips atau cara untuk menghadapi kegagalan, kawan-kawan. Yang pertama adalah menerima kenyataan. Terimalah ini sebagai langkah pertama dalam menghadapi kegagalan, yaitu menerima kenyataan bahwa Anda telah gagal. Jangan sekali-kali menyangkal atau menunda-nunda untuk menerima atau menghadapi kenyataan tersebut. Kenapa? Karena dengan menerima kenyataan bahwa Anda telah gagal adalah langkah yang sangat penting untuk memulai proses healing, proses penyembuhan. Nah, jika Anda terus-menerus menyangkal kenyataan ini, Anda akan sulit untuk move on, untuk berubah, dan sulit untuk memulai kembali. Kemudian yang kedua, kawan-kawan, adalah menganalisa penyebabnya. Setelah Anda bisa menerima kenyataan, langkah selanjutnya adalah analisa apa penyebab kegagalan Anda. Hal ini, kawan-kawan, sangat penting untuk dilakukan agar Anda dapat belajar dari kesalahan dan tidak mengulanginya di masa-masa mendatang. Analisa penyebab kegagalan adalah sesuatu yang dapat dilakukan dengan cara bertanya pada diri sendiri, misalnya. Anda perlu melakukan ini, teman-teman. Apa tujuan yang ingin Anda capai? Ini pertanyaan pertama yang perlu Anda catat. Yang kedua, apa strategi yang Anda gunakan untuk mencapai tujuan tersebut? Pertanyaan ketiga, apa sumber daya yang Anda miliki? Yang keempat dan yang terakhir, apa yang terjadi sehingga Anda gagal mencapai tujuan tersebut? Nah, dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, Anda dan tim Anda akan dapat memahami penyebab kegagalan Anda. Kemudian, jangan pernah menyalahkan diri sendiri, apalagi menyalahkan orang lain. Sekali lagi, jangan menyalahkan diri sendiri, apalagi secara berlebihan atas kegagalan yang Anda alami. Setiap orang, kawan-kawan, pasti pernah melakukan kesalahan. Yang terpenting adalah ketika Anda belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Kawan-kawan, menyalahkan diri sendiri secara berlebihan bahkan hanya akan membuat Anda merasa rendah diri dan tidak termotivasi untuk bangkit kembali, kawan-kawan. Kemudian,
Selanjutnya yaitu berusaha untuk bangkit kembali. Nah, setelah belajar dari kesalahan, saatnya untuk Anda bangkit kembali dan mencoba lagi. Jangan menyerah karena kegagalan. Kawan-kawan, kegagalan adalah sebuah kesempatan untuk belajar dan menjadi sesuatu yang lebih baik. Bangkit kembali dari kegagalan adalah hal yang tidak mudah. Akan tetapi kawan-kawan, jika Anda bertekad untuk berhasil, Anda pasti akan dapat bangkit kembali. Kemudian kegagalan kita anggap sebagai peluang. Karena kegagalan, kawan-kawan, tidak selalu merupakan hal yang buruk sebenarnya. Kegagalan juga dapat menjadi peluang untuk belajar, bertumbuh, berkembang. Manfaat dari kegagalan ini apa saja? Yang pertama, melatih ketahanan, kawan-kawan. Gagal dapat melatih ketahanan terutama mental dari seseorang, mental Anda, mental kita. Orang yang pernah gagal akan lebih tangguh insya Allah dan tidak mudah menyerah. Kegagalan mengajarkan kita untuk menghadapi tantangan dan kesulitan. Kawan-kawan, dengan mengalami kegagalan, kita akan belajar untuk lebih tangguh dan tidak mudah menyerah. Kemudian selanjutnya manfaat dari kegagalan adalah meningkatkan kreativitas. Ini dapat mendorong kita, mendorong Anda, mendorong saya untuk berpikir lebih kreatif dalam mencari solusi. Ketika Anda gagal, kita dipaksa untuk memikirkan cara lain yang lebih baik untuk mencapai tujuan kita. Hal ini kawan-kawan dapat mendorong kita untuk berpikir lebih kreatif dalam mencari jalan keluar, dalam mencari solusi. Manfaat berikutnya adalah memperluas wawasan. Kegagalan dapat membuka wawasan baru bagi kita, kawan-kawan. Orang yang pernah mengalami kegagalan akan lebih memahami dunia dan belajar untuk lebih menghargai kesuksesan kecil. Kegagalan dapat mengajarkan kita banyak hal, teman-teman, tentang diri kita sendiri dan tentang dunia di sekitar kita. Dengan mengalami kegagalan, kita akan belajar untuk lebih menghargai kesuksesan yang kecil. Nah, kawan-kawan, kegagalan adalah bagian dari kehidupan. Ini perlu kita pahami, karena setiap orang pasti mengalami kegagalan dalam hidupnya. Oleh sebab itu kawan-kawan, penting untuk mengetahui, sangat penting untuk mengetahui cara menghadapi kegagalan ini dengan cara baik. Kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Kegagalan dapat menjadi peluang untuk belajar dan bertumbuh juga berkembang. Jika Anda gagal dalam jualan cendol misalnya, Anda berusaha lagi untuk menjual gorengan. Anda gagal menjual gorengan, Anda coba lagi untuk jual rujak. Begitu terus sampai Allah mempertemukan Anda dengan cara terbaik. Ingatlah kawan-kawan, Allah tidak pernah mewajibkan untuk kaya bagi kita. Sekali lagi, Allah tidak pernah mewajibkan kita untuk kaya. Tetapi Allah mewajibkan kita untuk berusaha, untuk berproses. Saya kira kawan-kawan masih ingat betul dengan peristiwa Maryam, ibunya Nabi Isa alaihissalam. Saat beliau berada di suatu tempat sendirian, dia dalam keadaan hamil tua, tidak ada air, tidak ada makanan. Seorang wanita pula tentunya tenaganya sangat lemah. Apa kata Allah? Allah mewajibkan Maryam untuk menggoyangkan atau memukul-mukul atau mendorong-dorong pohon kurma yang ada di situ. Kita tahu bahwa seorang wanita yang hamil tua mau melahirkan, sudah berhari-hari tidak makan, tidak minum, disuruh goyangkan pohon kurma aja, goyang aja atau bergerak aja nggak mungkin. Tetapi setelah itu Allah turunkan rutab, Allah turunkan kurma untuk beliau makan. Nah, dari cerita ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa Allah mewajibkan kita untuk berproses. Berproseslah, selama proses itu kita lakukan dengan cara halal, tidak melanggar syariat. Proses kita jalani, hasil kita jalankan, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kawan-kawan ini menjadikan pembelajaran buat Anda, buat saya, buat kita semua,
bahwa menjalani proses itu adalah bagian dari kehidupan ini. Menjalani proses baik itu gagal maupun berhasil, ini harus kita alami. Ada yang berusaha langsung berhasil, ada yang berusaha gagal. Nah, kawan-kawan, sekali lagi Allah mewajibkan kita untuk berproses dan Allah menghargai proses yang kita lakukan selama proses itu tidak melanggar syariat, tidak menjalankan riba, tidak berjudi, tidak goror, tidak main timbangan, tidak berbohong, dan lain sebagainya, hal-hal yang melanggar syariat. Mudah-mudahan ini kawan-kawan menjadikan pembelajaran dan motivasi untuk kita untuk tetap terus berproses, untuk tetap terus bangkit, tidak menyerah dengan kegagalan. Saya doakan Anda yang masih terlilit dengan hutang, mudah-mudahan Allah bantu Anda untuk segera melunaskan hutang-hutang Anda. Semoga Allah selalu senantiasa memberikan Anda rezeki yang banyak, berlimpah, rezeki yang halal dan rezeki yang berkah. Sekali lagi, jika Anda merasa terbantu dengan adanya video ini, silakan share dengan teman-teman Anda, dengan keluarga Anda, dengan kawan-kawan Anda, dengan siapapun yang touch dengan Anda, agar mendapatkan manfaat dari video ini. Seperti biasa, setiap akhir episode, kawan-kawan, dua kata diri saya, jauhi riba, jauhi judi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.